Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa kana Allahu azizan hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala jalla wa ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ta'zim kata-kata penghormatan luntuan yang pertama sekali kepada yang mulia, yang terhormat Gure Getanyo bersama selaku Imam Syekh. Ya luntuan hormati, yang luntuan ta'zimi Gure-gure luntuan Ban Bandung yang kehadir pada kesempatan yang mulia rayanyo. Ya luntuan hormati panitia pengurus katib yang pada kesempatan yang mulianya kami percayai ulun tuan untuk membacakan rukun 2 al-khutbah, dan istimewa salim penghormatan luntuan kepada seluruh jamaah, gure-gure, tengku-tengku, urung cilun, bapak-bapak sekalian, sidang jamaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Tengku-tengku sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani, salah sidro ulama Nusantara yang sudah mendunia, dalam sabuh kitab beliau yang bernama Murakil Ubudiyah, syarahan daripada kitab Bidayah Al-Hidayahnya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut beliau menukilkan salah satu doanya Nabi Daud alaihissalam. Min doai Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka arba'ah wa a'udzubika min arba'ah. Sebahagian daripada doanya Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, aku pinta kepadamu 4 perkara dan aku berlindung daripadamu terhadap 4 perkara. Mudah-mudahan tengku doa Nabi Daud tersebut menyohana salah luntuan cok kesimpulan itu merupakan kunci sukses di dunia, juga kunci mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Putra teman doa Nabi Daud tersebut, wa ammal lawati as'aluka fa inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan ta'inuni fi dunyaya wa akhirati. Adapun perkara yang aku pinta kepadamu wahai Rabb, yang pertama aku minta kepadamu lisanan zakiran, lidah yang selalu berzikir kepadamu. Yang kedua wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga badanan sabiran, badan yang terus bersabar. Dan yang terakhir, yang keempat, zaujatan, istri yang akan selalu membantuku baik dalam urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhiratku.
Nyan petboh permintaan Nabi Daud kepada Allah. Yang pun lisan yang selalu berzikir. Mudah-mudahan tanya yang kehadir adalah hamba-hamba Allah yang selalu dibasahi lidah dengan berzikir kepada Allah, dengan berbagai macam bentuk zikirnya. Apapun kalimah-kalimah taibah selalu sering kita ucapkan. Bahkan supaya kita tidak terputus koneksinya dengan Allah, kan cuma hanya sebatas nazikir lisani. Karena menyazikir lisan ada waktu dan masa tertentu yang kan cuma sekedar hanjut, tapi harum kita lafalkan zikir tersebut. Ketika kita berada di tempat kotor, ketika kita tengah tak istinja, ketika kita dalam WC, yang harum zikir lisani, zikir yang diucapkan dengan lisan. Tapi ada zikir qalbi, yang zikir qalbi tersebut kapanpun dimanapun selalu bisa berzikir kepada Allah. Jadi yang pertama doa Nabi Daud, lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalban syakiran, ya Tuhan jadikan hatiku hati yang selalu bersyukur kepadamu. Berbicara syukur pakan lagi tanya susah untuk bisa bersyukur terhadap begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Karena letak nikmat yang Allah beri, hana tak anggapnya sebagai nikmat oleh getanyo, maka handruh tak bersyukur. Maka salah satu nikmat nepegah di Rasulullah yang sering dilupakan oleh manusia, yang padahal bak mandum manusia dan nabi nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Nikmat sehat yang sering dua getanyo. Wate manteng tengah sehat lagi nyo. Nafah manteng bisa dihirup secara gratis. Yang tua dengan nikmat tersebut. Ketika jantung getanyo manteng berfungsi secara normal, jarang orang bersyukur terhadap nikmat jantung. Ketika paru-paru getanyo manteng sangat jarang getanyo bersyukur terhadap nikmat paru-paru. Lambung tu mantang betul, tua tu bersyukur terhadap nikmat lambung. Ginjal tu mantang berfungsi secara normal, hanaruh tak bersyukur lagi tanyo terhadap nikmat ginjal. Tubuh tu mantang berfungsi secara normal, masih bisa bergerak dengan aktif, hanaruh tak bersyukur kepada Allah. Pajan baru ingat terhadap nikmat-nikmat tersebut. Wate tanah hirup nafah kah handali gratis. Wate tanah hirup oksigen kah berbayar. Kadi culok lihat silang lang hidung tu. Wate nyan baru sadar betapa mahalnya nikmat pernapasan. Wate jantung kai pasang cincin, baru tata buhyum betapa besarnya nikmat jantung. Wate paru-paru ka payah tajib ubat 6 bulan berturut-turut, baru tata buhyum, ya Allah, begitu besarnya nikmat paru-paru yang telah Engkau berikan. Menancit lambung teka bermasalah, baru tata buhyum, nikmat lambung. Ginjal teka disfungsi, baru tata buhyum, begitu mahalnya fungsi ginjal yang dipilih Allah. Dan tua tu tak jaga, tinggal uronyo ka payah cuci jarah. Watenyan baru miyuk. Ketika tubuh dah handali berfungsi dengku, ketika badan kagak pedu atuh roda, atuh kursi roda, aki hana megrak le, jarau hana memet-met, taku kamu kulek, babah kairut, mata yang nama blek-blek, watenyan baru takun bakdro tu, ya Allah, begitu besarnya nikmat kesehatan. Makanya wajar tak ketika Allah nepu ingat getanyo di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman, bukan cuma sekali 2 kali, bahkan Allah mengulang-ulangnya sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Ulang-ulang oleh Allah. Jadi begitu banyak nikmat Allah yang uronyo legetanyo absen daripada bersyukur terhadap nikmat tersebut. Maka doa Nabi Daud yang kedua, ya Allah, jadikan hatiku adalah hati-hati yang selalu bersyukur kepadamu. Yang ketiga, dengku, badanan sabiran. Itu permintaan Nabi Daud yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah badan ini, ya Allah, badan yang selalu bersabar terhadap bala, terhadap bencana, terhadap cobaan yang telah engkau berikan. Bersabar. Dan yang terakhir, yang keempat, ya Allah, berikan kepadaku, ya Allah, istri, ya Allah, yang selalu membantuku baik untuk urusan dunia, lebih-lebih lagi untuk urusan akhirat. Kan cuma tinggal di wate awai bulan, ya pengen getanyo cok gaji. Tapi juga ipu ingat getanyo, ya tahu urang cik yang kadang 6 bulan kah hantong pernah tahu. Kan cuma ipu go getanyo wate bengah minggu ya pakat jogging, ya pelung-pelung seputaran Kota Birun. Tapi tuoi ipu go getanyo untuk sembahyang subuh. Kan cuma bengeh hanaru tak pakat dijak gede ulah ujangkah, tapi bengeh ge ketika hana tabagoknyan bak majlis ta'lim. Jadi itu permintaan Nabi Daud, ya Allah, berikan kepadaku istri yang selalu membantuku untuk urusan dunia dan akhiratku. Nah, sementara perkara-perkara yang Nabi Daud meminta perlindungan kepada Allah, karena putboh yang plus yang nelake oleh Nabi Daud dan putboh yang minus, bukan nelake yang minus tapi nelake perlindungan. Wa ammal lawati, adapun perkara-perkara yang aku meminta perlindungan terhadap perkara tersebut, wa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya saddan. Itu yang pertama. Aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada anak-anak yang anak tersebut mereka mendurhakaiku. Yang perkara yang dilakukan perlindungan oleh Nabi Daud yang pertama. Jadi beliau bukan tidak mau anak, akan tetapi yang beliau tidak ingin adalah anak yang mendurhakai beliau. Hingga abih wate didanyo, abih humu tebak pertimbangan anak. Sementara anak jangankan dipertimbang getanyo, medro yang andai pertimbang. Jangankan untuk ipikir urusan akhirat, ke dunia roh handlah. Durhaka ke getanyo. Hana manfaat ke getanyo sama sekali. Itu permintaan beliau kepada Allah untuk meminta perlindungan. Yang kedua yang beliau minta perlindungan daripada Allah yaitu wa inni a'udzubika min imra'atin, daripada perempuan tashibni qabla waqtal masyib, yang mereka akan membuat rambutku beruban, ya Allah, sebelum waktunya. Nya perlindungan yang dilakeli Nabi Daud yang kedua, ya Allah, baik Nabi kelun uringinang, ya Allah, yang urinang tersebut mereka akan membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Ipu putih padahal golom terus masa. Watai datanya yang padu kaumu 25 tengku. Karena nak mit golom baru kena na baru 6 bulan ni dalam tengku. Karab sebelah gada. Kabeh putih. Urang cik ke tanya 7 boh ka nak mit ke. 50 tahun kaumu anak yang putih lo. Artinya apa? Ibu sakit ulai ke tanya. Tinggal lah mudik bertanya hanya menuruti nafsu urang inang bertanya. Tampik tua dekat Allah. Kadang tua dekat urang cik. Ipa putih dia dengku segolong masa. Itu adalah sesuatu yang Nabi Daud meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, wa inni a'udzubika min malin yakunu azaban li wabalan alayya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada harta yang harta tersebut akan menjadi azab bagiku dan menjadi bala di atasku. Harta dengku,
harta yang jatah haronya nikmat. Tapi jino kakan lejut ke nikmat, kajut ke bala, kajut ke azab ke katanya. Semakin le harta yang terharus di, semakin senang udip tu. Nyokon senang, mutamah susah tu. Semakin le harta yang seharus di, mutamah tau dengan keluarga, nyo mutamah jauh. Semakin le harta yang seharusnya tiaat tawo ba urang ci itu, nyo kasih ton hana merumpok wo. Semakin le harta yang seharus di, semakin banyak teman, nyo semakin banyak musuh. Semakin le harta kadang mutanik mati han merumpok. Jadi harta yang seharusnya menjadi nikmat, uronyo kajut ke azab, uronyo kajut ke bala ke gedanyo. Maka itu yang harus kita pintakan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tengku doa Nabi Daud alaihi salam, wa inni a'udzubika min jarin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga. In ra'a minni hasanatan in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a minni sayyi'atan afshaha. Tetangga yang apabila mereka melihat kebaikan daripadaku, mereka akan menutupinya. Dan apabila mereka melihat keburukanku, mereka akan mensiarkannya. Gelakai perlindungan li Nabi Daud, ya Allah baik nepu deplon ya Allah dari lingkungan, dari tetangga yang mereka hanya bisa melihat keburukanku sementara mereka melupakan kebaikanku. Potena keburukan yang kita pelaku nyan bagah-bagah ya sebar pat-pat na urang du, pat-pat na rame urang truk ya pegah mandum. Tapi ketika na kebaikan yang kita kerjakan, jangankan dina pegah bak manusia, medro dihan diakui kebajikan tersebut. Tuoi nyan perkara yang getanyo mohon perlindungan kepada Allah supaya gepujiuh getanyo. Hadirin kaum muslimin urang cilon sidang jamaah yang berbahagia. Oleh karenanya salah satu nikmat yang sangat patut getanyo syukuri adalah nepu udip getanyo dengku dalam lingkungan yang baik. Nyan wajib getanyo syukuri, itu termasuk nikmat terbesar. Pakai nikmat terbesar karena uronyo payah tak akui dengku begitu banyak kebaikan-kebaikan yang getanyo kerjakan, begitu banyak keburukan-keburukan yang hana jadeh tak pelaku. Itu bukan inisiatif daripada pribadi kita sendiri, bukan semata-mata datangnya dari sanubari, letat karena pengaruh daripada urang lingkar, letat karena daripada urang samping rumah. Jadi jino hanapu pelaku uju atunan kebajikan walaupun karena nanti ketika kabar darah kabar daging, maka atanyan akan menjadi amalan harian getanyo, akan menjadi sesuatu yang akan melahirkan ikhlas yang lebih tinggi. Makanya patut getanyo syukuri ketika Allah nepu udip getanyo dalam golongan urang-urang yang ged-ged. Begitu juga sangat wajar ketika getanyo minta perlindungan kepada Allah baik gepu udip getanyo dalam lingkungan yang hana ged, lingkungan yang jid kemusuh getanyo, dibenci getanyo, iri dan hasad kepada getanyo. Karena biasa meno dengku nyo beta pegah gop ke getanyo, tanyo ke gop aju ile. Itanyo yang sering tak iri ke gop bak hasil yang tak iri. Tapi hantom tak iri bak perjuangan. Ote dakalan kai motor baru nya iri tu. Tapi hantom pernah iri tu bak gebedah bengah cukup awal dia kerja nya hana iri tu. Itanyo iri tu ketika nak urang lingkar getanyo merempak kehormatan, merempak amputakeun kehormatan dari manusia. Tapi getanyo hantam pernah iri itu dari tahajud yang beliau kerjakan. Hantam pernah iri itu dari salat jamaah yang selalu beliau ikuti. Jadi kita sering iri pada hasil, sementara hantam pernah iri itu bak perbuatan yang telah beliau kerjakan. Maka tengku hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Silahkan menyoiri hanapu. Karena ada pekah di Rasulullah, nah dua buah hasud yang dibolehkan. Tahu dua buah hasud yang dibolehkan. Yang pertama iri de, dengki de kepada manusia yang memiliki banyak harta dan dia selalu bersedekah. Itanya iri de, hawa de bulagenya. Yang kedua, manusia-manusia yang berilmu dan mereka beramal dengan ilmunya. Iri de, hawa tilung bulagenya ya Allah. Jadi wate iri no kiban, bek cuma iri wate kana ilmu, bek cuma iri wate kala harta, tapi juga beiri de kiban cara igopnyan gerumpo ilmu. Beiri de kiban cara digopnyan gerumpo harta. Jalan-jalan yang gopnyan tempuh juga beiri de. Nah, hadirin kaum muslimin, sidang jamaah para tamu Allah yang berbahagia. Pedboh perkaranya ke permintaan Nabi Daud kepada Allah. Dan 4 perkara ini pula yang beliau meminta perlindungan daripadanya. Mudah-mudahan benar bak getanyo mandum petboh yang gelake juga petboh yang gelake perlindungan tersebut. Dan mudah-mudahan itu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan juga kunci kesenangan di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhan nas ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.